Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang alur pelayanan resep. Sering nggak sih kita nanya kayak, kok ambil obat di apotek lama banget? Terus kayak pegawai apoteknya ngapain aja sih? Kok nyiapin obat aja lama banget? Sering kan kita kayak gitu? Gregetan sendiri ya. Belum lagi karena kondisi tubuh kita yang nggak fit, membuat menunggu itu secara psikologis terasa lebih lama. Pelayanan obat resep di apotek sudah ada prosedur standar sesuai dengan panduan dari Kementerian Kesehatan. Pada setiap alur pelayanan resep dilakukan upaya pencegahan terjadinya kesalahan atau medication error. Nah, biar lebih jelas, mari kita bahas alur pelayanan resep. Di sini ada alur pelayanan resep yang sudah saya bikin sesederhana mungkin, semoga bisa lebih tersampaikan. Pertama-tama kita mulai dengan situasi misalnya pasien datang dengan membawa resep. Artinya pasien datang buat nembus obat dong ya. Nah, di sini pertama kali resepnya akan di screening. Jadi screening resep. Nah, screening resep ini meliputi screening administratif. Misalnya itu kalau kamu punya pengalaman ngambil obat di apotek, akan ditanya nama, jenis kelamin, berat badan, umur, kemudian kadang dimintain nomor HP untuk cross-check apabila terjadi sesuatu dan lain hal. Setelah itu juga dicek mengenai keaslian dari resep. Nah, untuk mengecek keaslian resep, kita cek nama dokter, nomor surat izin praktek, terus misalnya paraf dokter. Selanjutnya, screening resep juga dicek kesesuaian secara farmasetik, apakah sudah sesuai atau tidak. Apabila ada yang tidak sesuai, maka dilakukan konfirmasi dengan dokter yang menulis resep. Konfirmasi ini bisa dilakukan melalui telepon. Apabila sudah sesuai, maka obatnya akan dihargai, dihitung biaya yang harus dibayar untuk resep obat tadi. Di sini pada saat obat dihargai, tenaga kefarmasian di apotek atau instalasi farmasi akan konfirmasi ke pasien. Apakah resepnya mau diambil semuanya, apa mau diambil sebagian, apakah harganya sekian oke, atau apabila tidak setuju, misalnya pasiennya mau ngambil sebagian, harganya terlalu mahal dan lain sebagainya. Apabila pasien tidak setuju, maka akan direkomendasikan dengan obat lain. Biasanya apoteker akan merekomendasikan obat yang dengan indikasi sama, atau obatnya nih ibaratnya efektivitasnya sama, nama obatnya sama, hanya mereknya aja yang berbeda. Tergantung ketersediaan apotek juga. Atau bisa juga apoteknya merekomendasikan obat generik dengan khasiat yang sama. Setelah obat dihargai dan pasien setuju, atau setelah rekomendasi dan pasien setuju, maka dilakukan pembayaran. Selanjutnya penyiapan obat. Nah, penyiapan obat ini termasuk mengambil obat, meracik obat, apabila obatnya perlu diracik, kemudian pengemasan dan pelabelan. Pelabelan itu misalnya menulis di etiket atau di kertas yang biasanya ditempel di kemasan obat, kayak aturan minumnya, misalnya 3 kali sehari atau 2 kali sehari, 1 kali sehari, pagi hari, malam hari, sebelum atau sesudah makan. Atau kadang juga ditulis untuk obat pusing, obat tidur, atau diminum malam hari, dan lain sebagainya. Nah, pada proses penyiapan obat ini dari pengambilan, peracikan, pengemasan, dan penulisan etiket, idealnya dilakukan oleh orang yang berbeda-beda atau minimal oleh 2 orang yang berbeda. Kalau tidak bisa 4 orang, minimal 2 orang yang berbeda. Dan setiap kali prosesnya dilakukan pengecekan pertama, pengecekan kedua. Maksudnya di sini adalah supaya untuk menghindari terjadinya human error atau kesalahan pengambilan obat yang diakibatkan oleh manusia. Jadi setiap kali proses pengambilan, peracikan, dan pembuatan obatnya, dan pengemasan dan pelabelan obatnya,
dilakukan pengecekan dengan resep yang masuk tadi. Jadi disesuaikan. Nah, di penyiapan obat di sini juga ada tahapan penulisan kopi resep apabila pasiennya meminta kopi resep. Setelah obatnya siap dan telah dilakukan pengecekan berulang yang sudah memastikan bahwa obat itu sudah sesuai dengan resep, maka dilakukan penyerahan obat ke pasien yang disertai dengan PIO atau pelayanan informasi obat. Misalnya di sini disampaikan aturan minum yang kadang 2 kali atau 3 kali sehari sesudah atau sebelum makan, atau misalnya selang setengah jam diminum bersama makan, dan lain-lain. Nah, penyerahan dan pelayanan informasi obat idealnya dilakukan oleh apoteker. Jadi dari sini kita ketahui bahwa alur pelayanan resep di apotik dan instalasi farmasi cukup panjang, diperlukan pengecekan berulang dan konfirmasi yang kadangkala tidak mulus. Alur resep ini menggambarkan untuk satu resep yang masuk. Bisa dibayangkan bila resep yang masuk sangat banyak. Ada juga aturan untuk mendahulukan pasien yang dalam kondisi darurat yang perlu penanganan segera. Biasanya kalau kondisi begini, dokter akan menulis di resep sehingga bisa dibaca oleh apoteker dan bisa mendahulukan pasien yang kondisi darurat tadi. Sekian dulu video kali ini, terima kasih udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa!